Assalamualaikum, halo sahabat hebatku di kota manapun kalian berada saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back di ruang kosong ini, tempat di mana kita belajar bertumbuh bersama untuk menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang selalu berpikiran positif dan bertindak positif. Kita sering merasa dunia ini tidak adil, ya, begitu enggak? Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan masa lalu. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, mungkin yang membuat kita terjebak itu bukanlah dunia luar, ya, melainkan ketakutan kita sendiri untuk melihat ke dalam diri kita. Nah, di video hari ini kita akan membahas sesuatu yang bisa mengubah cara kita melihat hidup, ya. Siapkan hati dan pikiran karena ini akan menyentuh sisi dalam diri kita, ya. Saya mau kamu dengerin video ini, nontonin video ini dengan rileks, di waktu yang rileks. Dan kemudian jangan lupa untuk tersenyum. Senyum untuk diri kita sendiri, ya. Karena dengan senyum itu kita akan merasa jauh lebih baik, ya. Kenapa sih kita sering menyalahkan dunia, ya? Sering, ya? Kamu sering juga seperti itu. Nyalah-nyalahin orang, nyalah-nyalahin dunia, nyalah-nyalahin keadaan, ya. Saat hidup tidak berjalan seperti yang kita inginkan, ya, kita nyalahin orang karena itu yang paling mudah, nyalahin aja, ya. Naluri pertama kita adalah mencari penyebabnya itu di luar kita, ya. Ngapain aku gagal? Kenapa aku gagal? Ya karena lingkungan tidak mendukung, nyalahin lingkungan, ya. Lingkungan sih yang menyebabkan aku gagal, seperti itu, nyalahin lingkungan, ya. Aku tidak bahagia karena dia selalu menyakiti aku. Ya gitu sih, aku gak bisa bahagia karena dia selalu menyakitiku. Kamu nyalahin dia karena menjadi penyebab kamu tidak bahagia, ya. Aku stuck di hidupku karena masa laluku begitu kelam, begitu sakit, ya, karena aku tidak dapat gimana-gimana karena dia selalu menyakitiku. Nah, kamu nyalahin juga orang tanpa kamu pernah mengevaluasi diri sendiri, tidak pernah melihat ke dalam diri. Sebenarnya apa yang salah sama kita? Nah, ini adalah pola pikir yang banyak sekali diadopsi tanpa disadari, ya. Nyalahin keadaan. Ya memang terasa mudah, nyalahin aja. Mudah daripada menerima bahwa mungkin ada sesuatu dalam diri kita yang perlu kita hadapi, ya. Tapi apakah itu solusi? Ya, kita lihat ya, apa yang perlu kita hadapi di dalam diri kita sendiri, karena kita selalu lupa untuk mengevaluasi diri kita sendiri, karena kerja kita hanya nyalahin keadaan, nyalahin orang, nyalahin lingkungan, dan apapun di luar diri kita yang dapat kita salahkan, itu ya. Ketakutan untuk melihat ke dalam diri, kebanyakan dari kita itu takut melihat ke dalam diri kita sendiri, ya. Menghadapi diri sendiri itu bukan hal yang mudah, ya. Ada luka di dalamnya, ada ketakutan, ada kekecewaan yang mungkin selama ini kita pendam, kita tutup rapat-rapat, kita simpan, ya. Maka kita memilih jalan yang lebih aman. Amannya gimana? Ya menyalahkan sesuatu di luar diri kita, ya. Contoh nyatanya aja, contoh spesifik di dalam kehidupan aja, ya. Pekerjaan yang membosankan nih, contohnya. Sebagian dari kita itu kerja sama orang itu membosankan gak sih? Ada gak? Mungkin ada satu atau dua aja yang mencintai pekerjaannya. Tapi ya kebanyakan dari kita bekerja dengan terpaksa, ya. Terpaksa demi uang, ya. Jadi pekerjaan itu serasa membosankan, ya. Alih-alih berpikir bagaimana ya aku bisa berkembang, ya. Banyak orang berpikir, bosku sih tidak memberi aku kesempatan, makanya aku stuck begini.
Ya karena bosku, gara-gara bosku. Nah, bosnya yang disalahkan, gara-gara bosku katanya. Ya, tidak pernah melihat diri sendiri. Sebenarnya kalau mau dan ada kemauan, dia bisa berkembang. Tidak perlu bekerja dengan orang. Banyak sekali terobosan lain yang bisa kita buat, tapi sekali lagi harus ada kemauan yang datang dari dalam diri sendiri, ya. Kemudian contohnya misalkan lagi nih very common yang terjadi di hidup kita, hubungan yang gagal. Sebuah hubungan yang gagal. Daripada bertanya apa yang bisa aku pelajari ya dari hubungan ini, ya, daripada dia bertanya seperti itu, lebih mudah dia berkata, dia yang salah, aku sih hanya korban, gitu. Dia sih yang membuat begitu, aku kan korbannya dia. Nah, nyalahin orang, nyalahin di luar diri kita. Sebenarnya kalau kita sedikit aja mau mengevaluasi diri sendiri, mau introspeksi diri, menggali diri ke dalam diri sendiri, pasti di situ kita akan mendapati bahwa diri kita itu juga perlu dikoreksi, ya. Kemudian contohnya lagi, rasa tidak percaya diri, ya. Daripada menghadapi ketakutan sendiri, kita berkata, mungkin aku tidak akan pernah berhasil sih, karena dulu aku pernah gagal. Nah, dari situ itu dia sudah membuat dirinya tidak akan berhasil jika dia melakukan sesuatu, karena rasa percaya dirinya itu, ya, rasa tidak percaya dirinya itu akan dominan, akan lebih kuat karena dia simpan di situ, ya. Tapi kenyataannya semua itu adalah tembok yang kita bangun sendiri, ya. Itulah ketakutan-ketakutan yang kita ciptakan sendiri, ya. Kita ikutkan kepala kita yang berisik, yang memberi bisikan-bisikan negatif yang menghambat kita, tetap memegangi kita supaya kita tidak berkembang, ya. Di sini penting banget kita perlu menyadari, kita perlu sadari kita itu punya kendali lebih dari yang kita kira. Dunia tidak selalu bersikap adil, ya, itu memang betul, fix kenyataannya. Dunia tidak selalu bersikap adil, tapi kita tetap punya pilihan bagaimana kita meresponnya, ya. Itu tergantung respon kita, bagaimana kita meresponnya aja, ya. Contohnya masa lalu itu seperti masa lalu yang bukan alasan untuk berhenti, ya. Masa lalu itu bukan alasan untuk berhenti. Masa lalu hanya mampir, hanya cerita, bukan hukuman seumur hidup. Luka yang tidak dihadapi akan terus mengendalikan kita. Di video yang lain saya pernah membahas bagaimana caranya kita berdamai dengan luka, bagaimana caranya kita berdamai dengan diri sendiri. Nah, itu sudah termasuk di dalamnya. Luka itu kita lepaskan, kita maafkan, ya, kita terima, kemudian kita lepaskan, kita maafkan, ya. Seperti itu. Luka jangan dipendam dan jangan disimpan, dia akan datang lagi dan datang lagi. Dalam kejadian itu akan menjadikan looping, ya, dia akan terjadi lagi. Jadi dia akan menuntut untuk diakui. Sebenarnya seperti itu yang terjadi dalam hidup kita. Jika kita memiliki luka, baik itu luka masa lalu atau luka batin, ya, kita berdamai dengan diri kita sendiri, kemudian kita ajak berdamai luka itu, kita terima, kita maafkan, kemudian kita lepaskan. Seperti itu. Jika kamu tidak dapat membayangkan gimana caranya melepaskan luka itu, kamu duduk rileks ketika kamu bersantai dan tidak ada gangguan suara, ya. Kamu hening di situ, kamu ibaratkan luka itu seperti gumpalan asap yang pekat. Nah, luka itu, ya. Saya ingat sekali ketika guru saya menyuruh saya untuk berdamai dengan luka itu. Dia tanya kepada saya, masih ada nggak luka yang sampai saat ini belum dapat kamu lepas, belum dapat kamu terima, dan belum dapat kamu lupa? Di situ saya teringat ada satu luka, dan itu saya disuruh berdamai dengan luka tersebut, dan oh my god, itu sangat menyakitkan, sangat sakit,
berlinang air mata, karena seolah-olah luka itu datang kembali dan terjadi lagi, ya, seperti itu, begitu dahsyat. Tapi setelah dengan panduan guru saya itu, kita ajak berdamai diri sendiri, dan luka itu kita ajak berdamai, kita terima, kemudian kita maafkan dan kita lepaskan. Ibaratnya adalah gumpalan awan pekat itu, kemudian kita hembuskan nafas. Seiring dengan hembusan nafas itu, awan pekat itu juga lenyap, dia menguap, ya, terurai seperti kena angin. Begitu kita lakukan berulang-ulang. Ketika kita teringat kembali dengan luka itu, kita lakukan hal yang sama, maka hidup kita akan benar-benar menjadi lebih ringan, karena kita sudah berdamai dengan luka itu dan seolah-olah sudah tidak ada apa-apa lagi, tidak ada beban dalam hidup kita. Nanti teman-teman coba, ya, lakukan hal seperti itu. Hidup kita akan terasa begitu ringan ketika kita dapat menerima, memaafkan, dan melepaskan, berdamai dengan semua luka itu, ya. Nanti dicoba, ya. Refleksi diri itu menyakitkan, sungguh sangat menyakitkan, ya, tapi perlu, ya. Melihat ke dalam diri sendiri bisa tidak nyaman, karena kita akan menemukan kesalahan dan kelemahan kita sendiri. Tapi justru di sanalah letak pertumbuhan kita, ya. Bertanggung jawab atas diri sendiri, ya teman-teman. Belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Tidak ada yang bisa mengubah hidup kita kecuali kita sendiri. Dunia ini tidak akan selalu mempermudah jalan kita, tapi kita selalu bisa memilih untuk bergerak maju. Jadi bertanggung jawab pada diri sendiri, jangan sedikit-sedikit menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain, ya. Jadikan semua itu sebagai pelajaran. Jangan biarkan ketakutan itu untuk melihat ke dalam diri. Jangan biarkan ketakutan untuk melihat ke dalam diri itu menjebakmu dalam hidup yang stagnan, yang tidak kemana-mana seperti itu, ya. Dunia luar itu memang keras, tapi jangan sampai itu menjadi alasan untuk menyerah, ya. Hadapi semua ketakutanmu tadi itu. Kenali dirimu dan ambil alih kendali dirimu sendiri, kendali hidupmu sendiri. Musuh terbesarmu itu bukanlah dunia, ya, bukan orang lain, bukan keadaan, bukan masa lalu, tapi dirimu sendiri yang takut berubah, ya, tidak mau berubah, ya. Jadi teman-teman, dari semua ulasan kita tadi, jika kamu rasa bermanfaat, ya, boleh kamu subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Jadi sudah siap gak kamu menghadapi dirimu sendiri? Jika ada sesuatu dalam dirimu yang selama ini kamu hindari, ya mungkin inilah saatnya, ya. Mungkin inilah waktunya untuk menatapnya dengan berani, ya. Jangan lupa share pemikiran kalian di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa saling belajar, ya. Like lah jika kalian merasa konten ini relate, ya. Subscribe buat kalian yang terus ingin berkembang menjadi manusia yang berjiwa positif bersama, ya. Dunia luar itu bisa sulit, tapi kemenangan sejati dimulai dari dalam diri kita sendiri, ya. Sekian dari saya hari ini untuk hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.